Beginilah kondisi sekolah, libur karena corona. Suara cicit burung dan angin sepoi-sepoi. Sampah berserak di mana-mana. Tetapi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Libur sekolah bukan perkarangan yang kosong. Bangku yang sendirian, papan tulis yang tak berbicara. Libur sekolah karena kalian tidak belajar di sini saja. 14 hari aktivitas dibatasi. Sekolah diliburkan untuk kebaikan kita semua. Jangan ke pantai atau ke gunung. Cukup berdiam diri saja di rumah. Inilah waktu untuk menyiapkan 10 hal ini. Jangan mencari kambing hitam, cuma perbaiki saja apa yang telah retak. Yang pertama, buka kembali buku pelajaran. Buku pelajaran jarang sekali disentuh kecuali saat guru mengajar di dalam kelas. Ambil buku-buku di rak lalu buka. Selami semua pelajaran, jangan mengeluh banyak pelajaran. Inilah masanya belajar, sebelum menyesal di hari tua. Tiap buku ada maknanya. Tiap lembar ada tugas masing-masing untuk membuka cakrawala dunia. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Ingatlah, tidak ke sekolah bukan berarti tutup buku. Tiap tugas yang dibebankan oleh guru jangan dilempar waktu. Kerjakan sekarang juga. Jangan jadikan tugas rumah jadi tugas sekolah. Jangan membiasakan menanti jawaban dari si pintar. Usahalah menulis kata per kata agar terbiasa mandiri dalam mengerjakan tugas itu. Yang ketiga, bahas soal-soal yang ada di buku ajar. Soal-soal begitu banyak yang harus dipahami. Satu soal matematika membutuhkan beberapa menit untuk memecahkan masalah. Satu soal fisika bikin pusing. Belum lagi hafalan makna Pancasila. Mulailah mengerjakan satu persatu soal di buku ajar. Pahami dengan baik, niscaya akan lega saat masuk sekolah nanti. Yang keempat, membaca. Bukankah membaca buku sudah bukan makanan sehari-hari anak zaman sekarang? Kenapa tidak dimulai saat libur begini? Ambil buku apa saja, mau novel, cerita pendek, maupun sebuah dongeng. Bacalah untuk membiasakan diri membaca. Dengan begitu, kebiasaan ini akan menurun sepanjang usia. Yang kelima, menulis. Jangan pernah remehkan aktivitas menulis. Hari ini masih di bangku sekolah, beberapa waktu lagi akan masuk perguruan tinggi, lalu bekerja. Tugas akhir tak lain sebuah aktivitas mengarang. Buat resume sebaik mungkin agar terima kerja. Buat laporan dengan catatan khusus. Semua itu adalah perkara menulis yang akan digunakan sepanjang perjalanan karir. Yang keenam, jangan batasi diri dengan tidur sepanjang hari. Libur adalah tidur. Lupakan sejenak tempat tidur karena malam juga akan datang. Tidur seperlunya saja. Ada waktu tertentu untuk terlelap dan juga beraktivitas. Makin enak di atas tempat tidur, makin lupa bergerak. Makin lama di atas tempat tidur, makin malas. Kreativitas lantas hilanglah sudah. Cuma ada mimpi dan angan-angan tanpa berbuat apa-apa. Ketujuh, lupakan gadget. Simpan saja smartphone sama liburan. Buku paket, catatan dari guru, lebih dari cukup untuk belajar. Jangan terbiasa menggunakan gadget dalam belajar. Karena semua jawaban mudah didapat. Terbiasa dengan hal ringan dan simpel, lupa bahwa belajar secara konvensional itu ada hukumnya wajib. Gadget hanya pemanis. Habis baterai, matilah harapan. Tidak ada paket data, gelaplah dunia. Sedangkan buku dan guru sampai akhir hayat taklah bernyawa. Yang kedelapan, olahraga. Jika selama ini jarang bergerak, luangkan waktu sejenak untuk jalan di pagi hari. Olahraga ringan agar tubuh senantiasa sehat. Tak perlu berinteraksi dengan orang, orang juga belum tentu mau bersalaman dengan kita. Olahraga bisa di perkarangan rumah saja. Bisa lari kecil, bisa sit up atau push up, atau mungkin naik turun tangga jika memiliki rumah bertingkat. Yang kesembilan, istirahat yang cukup. Tidur terlambat membuat imunitas tubuh turun. Bahaya yang merebak tak tahu datang dari mana. Istirahatkan badan setelah beraktivitas. Tubuh kita butuh waktu untuk kerja kembali.
Mesin di dalam tubuh harus berhenti mengunyah, sendi harus jeda sesaat, gigi juga harus tahan menggigit. Semua untuk segar kembali setelah beberapa jam kemudian. Yang ke-10, perbaiki hubungan dengan keluarga. Pergi pagi pulang sore, aktivitas anak sekolah zaman sekarang. Libur yang panjang, luangkan waktu untuk keluarga. Diskusi ringan, bicara soal masa depan, makan makanan enak buatan ibu, bantu ayah berkebun di belakang rumah, jahilin adik, acak-acakan kamar kakak. Nikmati saja selagi ada waktu. Kebersamaan ini tak bisa diulang kembali dalam waktu dekat. Penangkal virus corona sebenarnya ada di diri kita, gaya hidup kita, kebiasaan kita. Mulai dari sekarang, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, jaga ibadah kepada Tuhan, karena itu bekal untuk hidup bahagia dalam waktu yang lama.